Assalamualaikum semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami ya. Kali ini kita akan mereview perusahaan Telkom, saham TLKM, serta berapa dividen yang dibagikannya tahun ini. Saham ini sangat menarik dibahas karena harganya menaik saat corona ini, karena semua orang sekolah dan belajar serta bekerja dari rumah, sehingga saham Telkom juga ikut naik karena orang menggunakan provider ini baik melalui telepon seluler, internet. Rata-rata mereka sebagian menggunakan Telkom. Saat pandemi corona ini, Telkom mengeluarkan aplikasi e-learning yang merupakan sistem aplikasi pendidikan online yang bisa ditambahkan di IndiHome. Minggu ini Telkom lagi heboh ya beritanya karena menurunnya kualitas atau kecepatan internet dari Telkom ini. Apa itu Telkom Group dan sudah berapa lama Telkom sudah berdiri di Indonesia? Mari kita lihat. Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi, informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan lebihnya dikuasai oleh publik. Selain diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, saham ini juga diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode TLK. Kegiatan usaha Telkom Group tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Telkom saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Pertama, digital connectivity, digital platform, dan digital service. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, serta menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya. Untuk lebih detail mengenai saham ini, kalian bisa langsung ke website Telkom sendiri ya. Kalian harus membaca semua detail perusahaan ini sebelum membeli dan berinvestasi di perusahaan ini. Jangan sampai karena malas membaca, kalian kena tipu oleh financial advisor seperti Joska. Kan banyak seperti menawarkan saham-saham kepada klien. Mengapa kliennya mau menerima? Karena klien tersebut tidak tahu menahu tentang saham, alias mereka hanya mau uangnya cepat kembali dan dapat keuntungan yang besar saja. Dengan membaca, kita bisa menjadi financial advisor untuk diri sendiri, sehingga kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Perusahaan Telkom aja selalu tumbuh, tidak pernah terlepas dari disrupsi. Apalagi kita yang harus terus belajar mengenai saham yang ingin kita beli dan kita investasikan. Pada awal didirikannya Telkom, pemerintah masih menggabungkan PT Telkom dan Pos Indonesia. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 1965 pemerintah memisahkan PT Telkom dan PT Pos Indonesia secara independen agar kedua perusahaan ini bisa lebih fokus mengembangkan bisnis masing-masing. Merupakan kartu perdana yang pertama kali dikeluarkan oleh Telkom Indonesia.
Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan perusahaan ini. Pada September 2019, pendapatan perusahaan ini menurun 4,45% karena hanya mendapatkan pendapatan 33,29 triliun rupiah. Pada Desember 2019, pendapatannya kembali naik 4,29% dan laba bersihnya masih turun 42%. Maret 2020 pendapatannya turun 1,85%. Namun kas di tangannya naik 4,21%. Laporan keuangan terbaru yaitu Juni 2020 pendapatan turun 5,94% dari kuartal sebelumnya. Laba bersih naik sebesar 5,62%. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan harga dari saham ini. Harga saham Telkom hari ini berada di angka 3.010 per lembar saham, naik dari minggu sebelumnya di angka 2.960. Satu bulan yang lalu harga Telkom juga sempat berada di titik ini, namun tanggal 12 Agustus harganya naik ke 2.920. Harganya terus berfluktuasi sejak 3 bulan ini, sempat naik ke titik 3.300 dan juga turun ke 2.620 pada 24 Maret 2020. Awal tahun 2020 harganya adalah 4.030 per lembar saham. Jauh lebih menurun dari tahun sebelumnya, sempat menyentuh harga 4.800 per lembar saham pada tahun 2017. Harga saham perusahaan ini sempat juga turun pada pertengahan tahun 2018 lalu, namun pada pertengahan tahun 2019 harganya kembali naik, dan setelah terjadinya COVID-19 harganya pun turun kembali. Kapital market perusahaan ini sekarang 298,18 triliun rupiah. Perusahaan ini juga memiliki aset yang sangat besar, yaitu sebesar 246,35 triliun rupiah. Dan net profit keuntungan dari perusahaan ini adalah 10,99 triliun rupiah. Dividen per share perusahaan ini tahun ini adalah 154,06 per lembar saham. Dividen yield-nya berada di angka 5,12%. Dividen payout rasionya juga lumayan besar, yaitu 69,40%. Net profit marginnya atau NPM-nya berada di angka 16,43%, masih sangat aman ya untuk dikoleksi jangka panjang. Kemampuan perusahaan ini untuk membayar hutang-hutangnya juga masih sangat baik, yaitu di atas angka 100, yaitu 151,83%. Beberapa tahun belakangan ini Telkom secara rutin membagikan dividen kepada para pemegang saham. Pada tahun 2018 Telkom membagikan dividen sebesar 168 per lembar saham, tahun 2019 163 per lembar saham. Tahun ini dividen yang dibagikan lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya, yaitu hanya 154,06 per lembar saham yang diberikan kepada pemegang saham.
Selanjutnya kita akan mengecek email yang dikirimkan dari sekuritas untuk menginfokan bahwa dividen akan dibagikan. Kumdate di pasar negosiasi adalah 29 Juni 2020. Kumdate di pasar tunai 1 Juni 2020. Dan pembayaran dividen dibagikan pada tanggal 23 Juli 2020. Setiap lembar saham akan menerima dividen sebesar 154,0682 rupiah. Sebelum melihat berapa dividen yang saya dapatkan, saya harus menghitung terlebih dahulu dividen yield dari saham Telkom tahun ini. Dividen per lembar saham adalah 154,06 dibagi harga per lembar saham 3053,71, sehingga dividen yang didapatkan adalah 5,05. Dividen yang saya dapatkan dari Telkom tahun ini adalah 1.220,55 rupiah. Karena saya baru memiliki saham Telkom sebesar 10 lot dan dikurangi pajak 20%, yaitu sebesar Rp30.814. Sekian dulu review saham dan dividen Telkom untuk tahun ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel kami ya. Terima kasih.